Pada pertemuan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 2 akan memaparkan materi tentang koherensi SNP dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang disebut dengan KKNI dan kajian tentang 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Novita Dwi Anggraini, dengan NIM 21130111009. Yang kedua ada Irfa Wildati Soleha dengan NIM 21130111018. Yang ketiga ada Komang Agus Ari Sukrawan dengan NIM 21130111030. Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 Angka 1 tentang SNP. SNP sendiri memiliki dasar hukum yaitu merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Selanjutnya yaitu ada Standar Nasional Pendidikan yang dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ada standar isi, yang kedua ada standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat ada standar tenaga kependidikan, yang kelima ada standar sarana dan prasarana, yang keenam ada standar pengelolaan, yang ketujuh ada standar pembiayaan, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah standar penilaian pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. KKNI merupakan wujud mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia dari capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya serta kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada tujuan implementasi KKNI. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan nasional. Yang kedua, meningkatkan pengakuan masyarakat internasional terhadap hasil pendidikan dan pelatihan nasional. Yang ketiga, meningkatkan pengakuan terhadap hasil pendidikan non-formal dan informal oleh sistem pendidikan formal. Yang keempat, yaitu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kualitas dan relevansi tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan pelatihan nasional. Selanjutnya yaitu jenjang kualifikasi KKNI. KKNI sendiri terdiri dari 9 jenjang kualifikasi. Kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pada Pasal 2 Ayat 2, jenjang kualifikasi yang dimaksud terdiri atas 3 jenis. Yang pertama yaitu jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator. Yang kedua ada jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis. Yang ketiga yaitu ada jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, pada Pasal 5 menyatakan bahwa penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas 10. Yang pertama yaitu lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1. Yang kedua, lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2. Yang ketiga yaitu lulusan diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3. Yang keempat, lulusan diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4. Yang kelima, lulusan diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5. Yang keenam yaitu lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6. Dan yang ketujuh yaitu lulusan magister terapan dan magister paling rendah setara dengan jenjang 8. Yang ke-8 yaitu lulusan dokter terapan dan doktor setara dengan jenjang 9. Yang ke-9 lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 dan 9. Selanjutnya, jenjang kualifikasi KKNI disusun oleh 6 parameter utama. Yang pertama ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yaitu suatu sistem metodologi ilmiah untuk membangun pengetahuan melalui hasil penelitian dalam bidang pengetahuan. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan yaitu penguasaan teori dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Yang ketiga yaitu ada pemahaman. Pemahaman yaitu penguasaan teori dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang metodologi dan keterampilan teknis yang didapat melalui pendidikan atau pengalaman. Yang keempat ada keterampilan. Keterampilan yaitu kemampuan psikomotorik yang dicapai melalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh pemahaman atau pengetahuan sehingga menghasilkan unjuk kerja atau produk. Yang kelima ada afeksi.
Afeksi yaitu sikap seseorang terhadap aspek kehidupan di sekitarnya yang tumbuh dari diri sendiri, lingkungan, atau proses pembelajaran. Yang keenam ada kompetensi. Kompetensi adalah akumulasi kemampuan dalam melakukan deskripsi kerja yang terukur dan terstruktur yang memuat aspek tanggung jawab dan kemandirian seseorang. Selanjutnya yaitu koherensi SNP dengan KKNI. SNP dengan KKNI memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena SNP merujuk pada KKNI. SNP merujuk pada KKNI ditujukan untuk memenuhi parameter utama yang harus dipenuhi oleh tiap jenjang kualifikasi KKNI. Merujuknya SNP pada KKNI sebagai tolak ukurnya dapat dilihat pada penyusunan kurikulum pendidikan dengan menciptakan capaian pembelajaran yang efektif dan efisien agar proses pembelajaran mampu memenuhi jenjang kualifikasi minimal dari KKNI tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kajian tentang 8 standar nasional pendidikan. Untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah melakukan standarisasi sistem pendidikan yang harus diterapkan oleh seluruh instansi pendidikan di Indonesia. Dokumen tersebut disebut Standar Nasional Pendidikan yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Dengan melaksanakan standarisasi tersebut diharapkan bisa terjadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Adapun standar nasional pendidikan yang dimaksud terbagi dalam 8 hal, yaitu standar yang pertama adalah standar isi. Yang diatur dalam standar isi mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi memuat beberapa hal, yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender akademik. Dengan kata lain, standar isi merupakan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Yang keempat adalah standar kompetensi lulusan. Standar ini berkaitan erat dengan pencapaian standar masih belajar peserta didik serta kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kelima ada standar pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 terdapat istilah dan penjelasan penting mengenai standar pendidik dan tenaga pendidikan. Menurut istilah dari pasal 1 yang dijelaskan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Artinya, standar itu meliputi sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum dan setelah menjalani jabatan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua, ada tenaga pendidikan atau guru harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetisi sebagai agen pembelajaran sehat rohani dan jasmani serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang terakhir ada kompetensi sosial. Selanjutnya, terdapat peraturan menteri terkait standar pendidik dan tenaga kependidikan. Peraturan tersebut ada 8. Yang pertama, Permen No 12 tahun 2007, Permen No 13 tahun 2007, Permen No 16 tahun 2007, Permen No 24 tahun 2008, Permen No 25 tahun 2008, Permen No 26 tahun 2008, Permen No 27 tahun 2008, dan yang terakhir Permen No 40 sampai 45 tahun 2009. Yang keenam ada standar pengelolaan. Yang pertama, standar pengelolaan pendidikan mencakup 3 bagian. Yang pertama ada kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, yang kedua tingkat kabupaten atau kota atau pemerintahan daerah, dan yang ketiga ada pemerintahan atau nasional. Selanjutnya atau yang nomor 2 ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pengaturan mengenai standar pengelolaan tertuang dalam Pendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus, yaitu keberadaan sekolah atau madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu pada SNP dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP. Yang ketujuh ada standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun.
Pengaturan mengenai standar biaya operasi tertuang dalam Pendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non-Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah (SDMI), sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah (SMP MTS), sekolah menengah atas atau madrasah aliyah (SMA MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SLDB), dan lain-lain. Yang pertama ada standar biaya operasi non-personalia. Standar biaya operasi non-personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non-personalia selama 1 tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan SNNP. Yang kedua ada Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Peraturan tersebut memiliki 3 komponen. Yang pertama biaya investasi, yang kedua biaya personal, dan yang ketiga adalah biaya operasi. Selanjutnya yang terakhir ada yang nomor 8 yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat bermain, tempat beribadah, tempat berolahraga, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, dan tempat berekreasi yang diperlukan untuk penunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang kedua ada kriteria sarana dan prasarana pendidikan. Kriteria sarana dan prasarana pendidikan memiliki kriteria minimum yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap jenjang, seperti pengaturan mengenai jumlah minimal yang dapat dilayani dari tingkat SD minimal 6 rombongan belajar sampai tingkat SMP dan SMA. Minimal 3 rombongan belajar, lahan dan bangunan pun harus sesuai dengan standar, termasuk standar keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, kekuatan bangunan yang harus bisa bertahan paling tidak 20 tahun, sesuai dengan izin penggunaan serta persyaratan lainnya. Satuan pendidikan setidaknya harus memiliki ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang beribadah, ruang UKS, jamban gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga, ruang konseling, ruang tata usaha, ruang organisasi kesiswaan, laboratorium, biologi, fisika, kimia, komputer, bahasa, ruang praktik teknis, masing-masing berbeda kebutuhannya sesuai dengan tingkatan pendidikan. Dari pemaparan materi kali ini dapat kami simpulkan, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. KKNI merupakan wujud mutu dari jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia dari capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil kerja serta kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaan masing-masing. KKNI terdiri dari 9 jenjang kualifikasi yang disusun oleh 6 parameter utama, yaitu ilmu pengetahuan, pemahaman, keterampilan, afeksi, dan kompetensi. Jenjang kualifikasi KKNI terdiri atas yang pertama, jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator. Jenjang 4 sampai jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis. Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. Koherensi SNP dengan KKNI, yaitu SNP yang merujuk pada KKNI, berperan sangat penting untuk memenuhi parameter utama yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang kualifikasi KKNI dengan menciptakan pencapaian pembelajaran yang efektif dan efisien agar proses pembelajaran mampu memenuhi jenjang kualifikasi minimal KKNI. Berikut adalah bahan diskusi.
Sekian dari pemaparan kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.